Ini kita juga harus belajar ini ya, memahami memahami apa yang dialami oleh perempuan yang hamil sebelum nikah. Itu perasaan itu pasti dapat dipastikan lah. Ya oke lah, secara naluri kewanitaan dia ada senang mungkin ya, ada baby gitu ya. Tapi ketika dia diperhadapkan dengan lingkungan, Kak, kita mau masuk ke pertanyaan kedua. Kita sekarang mau bahas tentang unwed pregnancy atau yang bisa disebut dengan hamil di luar nikah. Banyak banget nih Kak kasus-kasus sekarang perempuan yang hamil di luar nikah gitu ya. Dan ini juga pengalaman yang aku lihat nih ya. Perempuan ini hamil gitu ya. Dan ada pasangannya, tapi pasangannya ini tidak mau bertanggung jawab. Gitu. Alhasil mereka nggak menikah gitu. Dan banyak juga respon orang tua itu nggak respect gitu sama anaknya Kak. Ada yang langsung kecewa, ada yang langsung ninggalin anaknya gitu. Udahlah, lu udah malu-maluin keluarga gitu. Gue nggak mau kenal lagi gitu. Ada juga Kak kasus seperti itu kan Kak. Nah, dari sudut pandang Kakak, gimana sih seharusnya respon orang tua yang benar gitu menghadapi anak perempuan kita yang ketahuan udah hamil gitu? Gimana Kak? nah ini kita juga harus belajar ini ya, memahami memahami apa yang dialami oleh perempuan yang hamil sebelum nikah. Itu perasaan itu pasti dapat dipastikan lah. Ya oke lah, secara naluri kewanitaan dia ada senang mungkin ya, ada baby gitu ya. Tapi ketika dia diperhadapkan dengan lingkungan, ya, itu hancur, dan itu sebabnya kenapa angka aborsi itu tinggi sekali. Dan karena apa? Karena nggak ada support sistemnya, udah hilang langsung. Sebenarnya kan yang harus benar-benar mensupport adalah pasangannya. Tapi ternyata pasangan pun nggak cukup kalau nggak disupport oleh orang tua, keluarga. Nah, kalau ini nggak berhasil, ya, dan sebenarnya benteng yang paling menentukan di benteng terakhir itu adalah keluarga. Karena bisa jadi mungkin laki-lakinya kabur tinggalkan dia, tapi kalau keluarga masih support, itu tidak akan membuat si wanita untuk berbuat salah yang lebih besar lagi. Itu pasti. Jadi memang harus dianggap bahwa perasaan wanita ketika dia tahu bahwa dia hamil padahal dia belum menikah, wah, itu udah hancur gitu. Apalagi kalau dia tahu ternyata pacarnya malah nggak terima, lebih hancur lagi. Apalagi diperhadapkan dengan orang tua, karena rasa malu yang besar itu sebenarnya ketika dia harus berhadapan dengan orang tua. Dan kalau orang tua juga jadi terbayang, mungkin dia belum ngomong tapi sudah terbayang-bayang intimidasinya, itu akan membuat lebih hancur lagi, sehingga nggak sedikit wanita akhirnya memutuskan untuk melakukan aborsi. Dan itu sebuah kesalahan yang besar, dan itu akan membuat penyesalan yang sangat dalam, baik bagi si wanita maupun bagi si pria pasti. Karena biar bagi contoh ya, wanita dan prianya ini udah, ayo kita maju apa terjadi, tapi orang tuanya marah, orang tuanya takut, maksudnya mereka takut sama orang tuanya, nanti nama orang tuanya gimana, ini masa depannya gimana. Itu yang akhirnya ketika mereka memutuskan mungkin untuk melakukan aborsi, luka yang dalam itu tetap dirasakan loh bagi si ibu yang pernah menyimpan yang pernah dititipkan janin, bahkan si pria. Jadi perlu, justru dalam keadaan begitu perlu support system. Ya, kesalahan itu kesalahan. Kita nggak bisa hapus dengan mudah akibat dari kesalahan. Tapi kita kan bisa belajar dari kesalahan. Dan saat-saat seperti itulah harusnya support system lingkungan, orang-orang dekat itu harus secara efektif sebenarnya bekerja. Biar bagaimana kita harus menolong.
wanita yang sedang pregnant, sedang hamil. Oke, itu tadi dari orang tuanya nih ya Kak. Sekarang kalau misalnya kita beralih ke ibu yang hamil ini, perempuan yang hamil ini, gitu. Dia pasti ada perasaan takut gitu ngadepin orang tuanya gitu ya. Dan ada pasti dia mau perasaan pengen ngomong ke orang tuanya itu pasti ada gitu. Tapi pasti aduh nanti gimana ya gitu kan. Nah, ini ada nggak Kak gimana caranya meyakinkan kita supaya kita punya keberanian gitu untuk bisa open sama orang tua kita gitu loh Kak? Memang apapun latar belakangnya, ketika seorang wanita hamil, dia harus sadar bahwa ada benih yang Tuhan titipkan ke dia, apapun alasannya, gitu. Yang benih hidup, apapun alasannya, itu yang harusnya membuat wanita sadar dan belajar memberanikan diri. Gitu. Sebab ketika dia mengambil resiko untuk taruh kata ya, ini kalau kita bercerita berandai-andai, dia ditolak oleh orang tuanya, pacarnya tinggalin dia, tapi dia tetap bertahan, dan dia sampai akhirnya dia melahirkan sendiri, sampai dia menjadi single parent gitu ya. Tapi tanggung jawab yang dia perjuangkan itu nggak akan pernah sia-sia, karena disitulah sebenarnya bentuk kedewasaan yang dia tunjukkan kepada semua orang bahwa benar gue buat salah, benar gue udah melakukan kesalahan dan gue nggak mau menutupi kesalahan dengan kesalahan atau pura-pura menghapus gak ada kesalahan dengan kesalahan. Saya pikir itu kita harus lebih melakukan appreciate, menghargai pada mereka ibu-ibu yang terus berjuang buat anaknya, walaupun ya kecibiran, omongan orang nggak bisa hilang. Gitu. Justru di situ harusnya kita berikan apresiasi. Kita memang ini nggak mudah, khususnya bagi saya hubungannya pertama tadi dengan budaya orang di Indonesia di timur, itu nggak mudah. Kalau di luar itu nggak ada masalah. You have pregnant, bahkan dikasih pilihan, lu mau teruskan atau mau aborsi? Ya kan sekarang aborsi di beberapa negara maju legal. You mau aborsi atau mau ini? Itu kan nggak ada masalah di luar. Bahkan dia sudah punya anak dan orang papanya nggak ada, suaminya nggak ada masalah. Tapi tidak di Indonesia, karena saya bilang itu budaya ketimuran itu memang tinggi, kuat sekali, melekat sekali ya. Nah itu tantangan tersendiri memang bagi wanita-wanita. Tapi yang kalau kita sih harus melihat bahwa kalau ada wanita atau seorang pemudi hamil sebelum menikah, kita nggak boleh mencibir. Justru inilah waktunya untuk menolong, karena orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang perlu ditolong. Tidak maksudnya begini, bukan berarti kita menolong, kita mengiyakan dosa yang dia buat. Bukan berarti kita menyetujui kesalahan yang dia buat. Bukan. Pasti dia udah dengan dia hamil itu harga yang dia bayar itu berat loh. Jadi bukan berarti kita menyetujui ya pernikahan sebelumnya. Kita tetap nggak menyetujui ya. Bagi kita pernikahan itu sifatnya kudus. Untuk masuk ke sana harus pasangan yang kudus, yang sudah mempersiapkan diri jauh-jauh hari. Kita nggak mentolerir kalau ada kasus seperti itu, tapi bukan berarti kita nggak bisa menolong. Kita harus menolong orang-orang yang dalam keadaan seperti wanita tadi. Jadi orang kalau misalnya kita ngelihat ada perempuan yang hamil, jangan nyinyir ya guys. Jadi kita harus menolong gitu. Oke Kak, kita next ke pertanyaan ketiga ya Kak ya. Kita masuk dalam dunia pernikahan nih Kak. Dalam suatu pernikahan, misalkan ada salah satu pasangannya, entah itu perempuannya atau laki-lakinya yang melakukan perselingkuhan. Nih Kak, banyak banget nih sekarang kan kasus-kasus perselingkuhan kayak gini. Nah dari beberapa case, kenapa sih Tuhan tuh kalau misalnya kita selingkuh gitu ya, Tuhan itu lebih spesifik mengambil
berkat kita gitu yang tiba-tiba bangkrut, tiba-tiba aduh nggak punya apa-apa lagi gitu. Kenapa Tuhan tuh nggak kasih sakit aja gitu dulu atau cacat atau gimana gitu. Tapi kenapa Tuhan tuh langsung mengambil ke berkat gitu. Gimana? Bisa dijelasin? Ini dulu ya, sebab emang kita nggak bisa mengeneralisasikan ya bahwa orang yang ini pasti berkatnya hilang. Kita nggak bisa juga begitu. Tapi memang kita mesti sadar berkat itu datang ketika dua menjadi satu. Itu jelas. Ini kita bicara konsep pernikahan ya. Konsep pernikahan itu kan ketika Tuhan membuat Adam, kemudian Tuhan membuat Hawa khusus buat Adam, sama-sama gambar Allah. Kemudian setelah mereka dipersatukan, sampai Tuhan bilang Kejadian 2, mereka bukan lagi dua, tapi satu daging. Setelah itu, kalau kita lihat janji Tuhan di Kejadian pasal 1 ayat 26, 27, 28, itu kan Tuhan bilang begini ya, bertambah banyaklah, gitu ya, berkembang biaklah, penuhilah bumi, berkuasalah atasnya. Artinya berkat itu sudah hadir pada saat pernikahan. Jadi kita sangat percaya bahwa waktu kita belum menikah kita diberkati Tuhan. Tapi berkat yang kita peroleh setelah menikah jelas beda. Itu berkat yang memang Tuhan berikan kepada mereka yang dari dua menjadi satu. Pada mereka yang sedang menjalankan amanat Allah. Itu salah satu amanat Tuhan. Untuk bertambah banyak, itu kan amanat Tuhan. Itu ada berkat khusus. Kalau kemudian Tuhan ingin mengambil, rasanya ya karena kan nggak lagi satu kan, gitu. Itu kalau kita pikir logikanya. Walaupun saya katakan tadi nggak bisa kita mengeneralkan bahwa semua orang yang selingkuh pasti kehilangan berkat. Tapi bisa jadi seperti itu kan. Ini dari beberapa case aja iya, ya. tapi memang berkat yang didapat itu adalah berkat akibat dua menjadi satu. Jadi nggak heran kalau tiba-tiba kehilangan, mulai hilang berkat-berkatnya. Dan banyak hal sebenarnya ya, banyak hal. Dan Tuhan tahu ukuran yang tepat buat seseorang. Jadi satu hal yang harus disadari, memang Tuhan nggak suka perceraian. Tuhan nggak suka ada perzinahan, percabulan dalam sebuah pernikahan. Karena ketika kita satu keluarga Kristen gitu ya, ketika mereka mengotori kekudusan itu, sama juga mereka mengotori kekudusannya Tuhan. Karena kita sadar ya, kalau kita lihat sudut pandang dari Alkitab, rumah tangga itu adalah lembaga surgawi. Bagaimana surga itu ada terlihat dalam satu keluarga. Kalau kita mengotori rumah tangga, mengotori keluarga, itu sama halnya kita sedang mengotori lembaga surgawi. Jadi memang ada harga yang harus dibayar. Dan ini yang harusnya kita sadar. Tetapi percaya, ketika kita betul-betul menjadi suami istri, suami mengasihi istri, istri tunduk kepada suami, dia akan terus diberkati. Itu janji Tuhan. Dan kita bisa tanya semua orang yang rumah tangganya takut sama Tuhan. Gak mungkin. Tuhan firman Allah bilang, dari aku muda sampai rambut putihku belum pernah aku melihat orang-orang benar meminta-minta. Artinya jaminan itu pasti Tuhan akan kasih, khususnya bagi kita yang benar-benar belajar mempertahankan kekudusan dalam rumah tangga. Tapi Kak, ya kita ngomong fakta aja nih, mempertahankan kekudusan kan susah ya. Mau itu sebelum nikah, mau itu sudah nikah pun, kita juga masih pasti ada rasa selingkuh itu, makanya justru timbul selingkuh itu ya karena dia gagal untuk mempertahankan kekudusan gitu. Kakak ada tips nggak sih gimana cara mempertahankan kekudusan itu gitu di zaman sekarang ya Kak, yang milenial ini gitu? Ya mungkin kalau kita buka Alkitab banyak lah ya yang Tuhan kasih tahu, Tuhan informasikan bagaimana bisa mempertahankan rumah tangga.
Namun saya ingat khotbah tadi pagi lah ya, tentang rumah yang dibangun di atas batu dan rumah yang dibangun di atas pasir. Anggaplah rumah itu keluarga, rumah tangga. Kalau rumah yang dibangun di atas pasir, kata Yesus, Matius pasal 7 ayat 24 sampai 27, mereka adalah mendengar tapi tidak melakukan. Rumah yang dibangun di atas batu, mereka mendengar dan melakukan. Rumah tangga apa sih yang kita ingin bangun? Kalau rumah tangga yang kita ingin bangun yang kuat, mau nggak mau kita harus bangun di atas batu. Tapi kalau rumah tangga yang kita bangun asal-asalan, ya bangun aja di atas pasir. Dan kata lain, kalau kita ingin punya rumah tangga, keluarga, rumah yang kuat, kita harus benar-benar bukan hanya menjadi pendengar, penikmat, tapi menjadi pelaku firman. Dan kan di ayat 25 itu kan Yesus cerita ya, datang hujan, datang banjir, datang angin, tapi nggak roboh, nggak rusak. Sementara rumah yang dibangun di atas pasir, yang cuma menjadi pendengar firman, nggak menjadi pelaku firman, datang hujan, datang banjir, datang angin, rumahnya roboh, hebat kerusakannya. Itu kata ayat 27. Artinya dari situ Tuhan ingin, ayat 28, artinya dari situ Tuhan ingin mengingatkan kepada kita bahwa untuk bisa mempunyai rumah yang kokoh, rumah tangga yang kokoh, kita bukan hanya cukup belajar, baca, cari tahu, tapi harus menjadi pelaku firman. Nah, kalau kita jadi pelaku firman, itu membuat rumah tangga semakin kuat. Suami harus melakukan firman, istri harus melakukan firman, anak diajar bukan hanya mendengar, bukan cuma tahu tentang firman, mereka juga melakukan firman. Sehingga rumah tangga itu menjadi rumah tangga yang kuat. Orang kalau menjadi pelaku firman, dia nggak akan mungkin. Karena godaannya besar. Kan? Tapi kan kita sekarang bukan hanya, kita kan selalu berusaha menjadi pelaku. Godaannya besar, cobaannya besar. Sekarang kalau bicara dosa, nggak perlu kita nyari, dosa bisa datang sendiri masuk ke handphone kita. Ya kan, dengan mudah kita langsung bisa berbuat. Apalagi dengan corona ini ya. Waduh, handphone ya. Dulu kan. Di sosial media, umpamanya Facebook apa, ya itu mudah sekali bantai dosa lah masuk. Ya. Saya 2 malam lalu tuh nonton acara swasta ya, TV swasta tentang kayak apa sih? Apa tuh yang nangkep orang, polisi nangkep orang tuh, ya 86 kasih gap atau apa lupa dah. Nah, yang menarik karena di situ polisi Manado, jadi saya pengen tahu nih, ini apa sih polisi Manado mau jadi apa? Jadi mereka temukan ya di satu kampung, ini bukan di kota Manado, bukan, di satu desa di Sulawesi Utara itu mereka ketangkap basah jaringan prostitusi online untuk memenuhi kampung-kampung itu. Saya bilang luar biasa, satu kampung itu bisa. Jadi nggak perlu cari di kampung manapun, kalau mau didatangin, sudah ketangkap tangan itu banyak orang. Jadi saya melihat berita gitu, jadi emang dosa itu ya hari-hari ini itu lebih mudah datang daripada kita. Kalau kita nggak usah cari deh, dia akan datang sendiri. Itu tantangan besar. Maka untuk bisa mengatasi seperti itu, kita harus jadi pelaku firman. Kalau kita jadi pelaku firman, kita seperti membentengi diri kita sendiri. Kita belum sempurna, tapi teruslah berusaha menjadi pelaku firman. Dan itu akan membuat rumah tangga yang masih muda, saya udah 30 tahun, nggak jamin. Nggak sedikit ya. Kasus yang udah 40 tahun, 30 tahun baru selingkuh, 20 tahun baru selingkuh, nggak jamin lah. Jadi pelaku firman. Kalau kita jadi pelaku firman, kita membentengi diri kita dan kita akan menjadi satu rumah yang kokoh yang berdiri di atas batu. Oke. So guys, jadi yang udah pada nikah gitu ya. Kalau misalnya kita mau ada rasa-rasa pengen selingkuh nih ngeliat godaan-godaan gitu, kita harus sadar kalau misalnya rumah atau keluarga kita itu adalah berdiri di atas batu. Jadi nggak bakal goyah ya Kak ya, mau itu ada badai, hujan atau apa, dan kita juga harus jadi pelaku firman gitu. Iya. Masih dalam konteks pernikahan nih Kak, satu pertanyaan lagi, the last question gitu. Nih, jadi banyak banget kasus juga Kak tentang KDRT gitu ya.
kekerasan dalam rumah tangga. Jadi perempuannya ini sayang sekali sama suaminya. Suaminya pun sayang gitu ya. Suaminya pun cinta sama istrinya. Tapi suaminya ini keras gitu, apa-apa mukul tangan apa gimana, tapi dia sayang gitu loh Kak. Nah, pasti seorang istri juga sakit hati pasti ya, baper juga pasti gitu kan. Kalau mengatasi keluarga seperti ini tuh gimana sih Kak, dari perempuannya kita harus kayak gimana gitu, untuk apa, hanya mendoakan gitu supaya dia itu apa, ada sikap yang harus kita ambil supaya suami kita berubah? Memang kalau rumah tangga seperti itu memang perlu ditolong. Sebab kalau ada KDRT, entah itu suaminya melakukan kekerasan atau istri, ada juga loh istri melakukan kekerasan. Saya punya pernah membantu melakukan konseling yang kekerasannya istrinya ada. Nah, banyak aspek lah yang harus dibereskan. Aspek yang paling penting adalah penyelesaian di masa lalu. Sebab kan orang itu ya ada personality yang selalu terlihat berusaha baik, tapi ada yang tersembunyi, itu karakter dan temperamen. Nah, karakter dan temperamen ini terbentuk karena sebuah proses yang lama. Banyak faktor lah ya. Faktor masa lalu, faktor pola asuh yang salah, itu yang membuat terbentuknya karakter atau temperamen pada seseorang. Nah, selama ini nggak diberesin, dia akan tetap melakukan kekerasan. Karena salah satu ekspresi ketika dia nggak beres di dalamnya, temperamen atau karakternya, dia akan melakukan kekerasan di dalam rumah. Dan ini yang saya bilang, menyelesaikannya itu perlu dari banyak aspek. Orang-orang seperti KDRT yang perlu ditolong. Kalau seharusnya ya, langkah pertama memang yang harus ditolong adalah yang korban. Dia harus dilindungi, sebab kadang-kadang kekerasan itu dilakukan dengan emosi yang meluap-luap, tak terkendali, dan itu bisa mencederai sang korban. Kemudian kedua, si pelaku harus di treatment lah ya, diajak bicara, dia harus ditolong gitu, dia harus ditolong ya. Kenapa? Karena dia harus beres temperamen yang sudah terbentuk dari sejak dia lahir gitu. Karena salah satu terbentukan temperamen itu faktor X ya, yang membuat dia mungkin waktu di kandungan dia ditolak ya. Dia belum tahu tapi itu faktor X yang membuat dia ada rasa kemarahan, gitu. Dia mau digugurkan, itu bisa diselesaikan. Atau dia cacat, ya, ada cacat yang tersembunyi gitu dalam diri badannya, sehingga dia rasa malu, dan biasanya itu juga menyebabkan temperamen yang berbeda. Jadi banyak faktor, gitu loh. Nah itu harus diselesaikan semua, itu harus dituntasin. Sekarang